Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Chandra Wahyu Pratitis dari kelas 3 DD 4 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan tugas sebelumnya, yaitu tentang bagaimana caranya kita bisa mengoperasikan software HIN. Berikut ini adalah pertanyaannya. Pada tabel soal tersebut, suhu yang digunakan masih menggunakan derajat Celcius. Namun saat di software HIN kita rubah terlebih dahulu suhunya menjadi Kelvin. Untuk step pertama yaitu kita harus membuka software HIN terlebih dahulu. Untuk step yang kedua yaitu kita memasukkan data terlebih dahulu sesuai dengan tabel soal yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu dengan cara klik stream lalu klik add. Setelah kita klik add, lalu akan muncul kolom seperti ini. Jika sudah, kita bisa mengisi data yang diketahui pada kolom tersebut. Atau kita bisa memasukkan data secara manual dengan mengeklik tanda plus di bagian bawah. Dan jika kita mau menghapus, kita bisa mengeklik tanda min di sebelahnya. Berhubung di sini saya memasukkan data secara manual, jadi step selanjutnya yaitu kita mengeklik tanda plus sebanyak 3 kali. Setelah kita mengeklik tanda plus sebanyak 3 kali sesuai jumlah aliran yang sudah kita ketahui, maka akan terbentuk tabel seperti yang ada di bawah. Setelah tabel muncul, maka kita harus mengisi tabel tersebut dengan data yang sudah kita ketahui dan kita rubah suhunya menjadi Kelvin. Setelah semua data sudah dimasukkan, maka akan terbentuk grid diagram seperti itu. Setelah grid diagram terbentuk, kita juga bisa melihat kurva kompositnya seperti ini dengan cara kita klik kurva komposit di atas, lalu akan keluar grafik komposit sebagai berikut. Setelah kita melihat kurva komposit dan kita ingin kembali lagi ke grid diagram, kita bisa mengeklik grid diagram seperti ini, lalu akan muncul kembali grid diagramnya. Kemudian pada step ketiga, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengeklik stream, lalu kita memilih visibility, kemudian kita klik visibility match untuk melihat above pinch dan below pinch. Setelah itu akan muncul tabel below pinch dan above pinch. Fungsi visibility match sendiri yaitu bisa kita gunakan untuk melihat above pinch atau below pinch yang mana yang bisa kita gunakan. Setelah kita melihat visibility match, kita akan kembali lagi ke stream lalu kita mengeklik below pinch. Di situ kita bisa melihat MCP tabelnya ada dua, yaitu ada aliran panas dan aliran dingin. Di sini selanjutnya kita akan mengeklik aliran yang sesuai, yaitu pada aliran 1 dan 2 hingga berubah warna. Jika aliran 1 dan 2 yang tadi kita klik sudah berubah warna seperti itu, maka kita bisa mengeklik OK. Selanjutnya kita klik stream lagi, kemudian pilih visibility. Jika sebelumnya kita memilih below pinch, maka sekarang kita akan memilih above pinch. Setelah kita klik above pinch, di situ kita bisa melihat MCP tabelnya. Ada dua, yaitu aliran panas dan aliran dingin. Di sini kita akan mengeklik aliran yang sesuai, yaitu aliran 2 dan 3 hingga berubah warna. Jika sudah berubah warna seperti itu, maka kita bisa mengeklik OK. Setelah itu kita akan melihat keluar masuknya suhu dengan cara kita mengeklik heat exchanger, kemudian kita pilih format. Setelah kita mengeklik format, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa mengisi checklist pada kotak yang belum terisi sebelumnya hingga terisi penuh seperti itu. Jika sudah, baru kita bisa mengeklik OK. Selanjutnya untuk step 4, di sini kita akan lebih fokus ke heat exchanger-nya. Pada step ini, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengeklik heat exchanger,
kemudian kita pilih add. Setelah kita klik add, akan muncul seperti ini. Pada HE1, untuk cold streamnya kita memilih utilities, kemudian pada hot streamnya kita menggunakan H1, lalu untuk specification type-nya kita bisa memilih enthalpy to complete hot stream, kemudian baru kita bisa mengeklik OK. Kemudian pada grid diagram akan muncul seperti ini. Karena masih terdapat aliran yang belum berwarna ungu, maka kita kembali ke step sebelumnya, yaitu kita mengeklik heat exchanger, kemudian kita klik add. Setelah itu kita memilih heat exchanger kedua, dengan cold streamnya kita memilih C2, kemudian hot streamnya kita menggunakan H1 dengan tipe spesifikasinya yaitu user supply temperatur. Selanjutnya kita menuju heat exchanger yang ketiga dengan cold streamnya C1, kemudian hot streamnya utilities, dan specification type-nya yaitu enthalpy to complete cold stream. Setelah itu kita klik OK. Jika sudah, maka kita akan kembali lagi mengeklik heat exchanger, kemudian klik add. Kemudian kita menuju heat exchanger yang kelima dengan cold stream berupa utilities, kemudian untuk hot streamnya kita menggunakan H1 dengan specification type-nya yaitu user supply enthalpy. Setelah itu kita bisa memasukkan enthalpy-nya. Setelah kita memasukkan enthalpy pada kolom, kita bisa mengeklik OK. Kemudian pada step terakhir yaitu setelah dirasa aliran sudah berwarna ungu semua, maka kemungkinan besar kita bisa mengatakan bahwa aliran tersebut tiga-tiganya sudah benar. Namun, jika pada ketiga aliran tersebut salah satunya masih belum berwarna ungu atau masih tetap hitam, maka kita harus mengecek ulang pada bagian heat exchanger-nya. Apakah ada yang salah atau tidak pada bagian heat exchanger tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai bagaimana caranya kita mengoperasikan software Hin. Saya harap penjelasan saya tadi bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mendengarkan penjelasan saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.